Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rini Yudawati, selaku pengampu dasar-dasar praktikum akuntansi. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai siklus pendapatan dan penagihan. Pada siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa kepada para pelanggan dan menagihkan sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Tujuan utama siklus pendapatan adalah untuk menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Berikut adalah contoh dari siklus pendapatan. Di mana dimulai dari sales order, shipping system, shipping notice, billing system, invoice, dilanjutkan dengan cash receipt system, di mana cash receipt system juga dibagi lagi nih dengan account receivable kah, cash kah, dilanjutkan dengan customer, order entry system, lanjut lagi ke sales order. Begitu terus untuk siklus pendapatan ini perjalanannya. Nah, untuk ada terdapat 4 aktivitas dasar bisnis yang dilakukan dalam siklus pendapatan, yaitu pertama adalah entry pesanan penjualan, dilanjutkan yang berisi melalui 3 tahap. Proses ini melalui 3 tahap, yaitu mengambil pesanan dari pelanggan, memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan, memeriksa persediaan dan pengiriman. Lalu tahap kedua, yaitu memenuhi pesanan pelanggan dan mengirimkan barang dagangan yang diinginkan tersebut. Proses ini juga melalui 3 tahap, yaitu mengambil dan mengepak pesanan, mengirim pesanan tersebut, penagihan, dan piutang usaha. Untuk aktivitas ketiga, melibatkan penagihan ke pelanggan, memelihara data piutang usaha, dan penagihan kas. Selanjutnya adalah yang terakhir, penagihan kas, yang melibatkan menangani kiriman uang pelanggan dan menyimpannya ke bank. Nah, ini semua adalah 4 aktivitas dasar bisnis yang dilakukan dalam siklus pendapatan. Jadi banyak sekali aktivitas bisnis dan tahap-tahapannya yang harus diselesaikan. Karena salah satu tahap ini terlewat, biasanya sudah ada yang miss, gitu kan? Entah ternyata pesanannya belum dipak, atau penagihannya tidak terjadi, atau pesanannya tidak tercatat. Banyak segala kemungkinan. Jadi 4 aktivitas dasar bisnis ini adalah yang harus atau ada di dalam siklus pendapatan. Nah, selanjutnya mengenai siklus pengeluaran. Dalam siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait berhubungan dengan pembelian dan pembayaran barang dan jasa. Tujuan utama dalam siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan biaya total memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi agar dapat berfungsi. Nah, ini contoh dari siklus pengeluaran ya. Berawal dari pembelian, order barang, supplier sendiri ada penagihan hutang, ada hutang dagang. Nah, untuk pembelian sendiri dari supplier ada lagi pengiriman barang terkait dengan gudang barang dan pembelian. Gudang barang sendiri terkait dengan hutang dagang. Nah, dari hutang dagang terkait lagi dengan kasir atau kasir dengan pembayaran. Otomatis dari kasir pembayaran terkait lagi dengan supplier, begitu juga seterusnya. Nah, ini adalah contoh dari siklus pengeluaran. Ada 3 aktivitas dasar bisnis dalam siklus pengeluaran, yaitu memesan barang,
perlengkapan dan jasa atau layanan, di mana aktivitas utama pertama dalam siklus pengeluaran adalah memesan persediaan atau perlengkapan. Metode pengendalian persediaan tradisional disebut dengan kuantitas pesanan ekonomis atau EOQ. Ada juga ini ya, maksudnya metode pengendalian persediaan tradisional ya, atau EOQ. Pendekatan ini didasarkan pada perhitungan jumlah optimal pesanan untuk meminimalkan jumlah biaya pesanan, pergudangan, dan kekurangan persediaan. Ada juga metode pengendalian persediaan alternatif. Ada MRP dan juga JIT atau Just in Time. MRP adalah Material Required Planning, yaitu pendekatan ini bertujuan mengurangi tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan cara menjadwalkan produksi, bukan memperkirakan kebutuhan. Sedangkan JIT atau Just in Time berusaha untuk meminimalkan, jika bukan menghilangkan, baik biaya pergudangan maupun kekurangan persediaan. Yang kedua adalah menerima dan menyimpan barang, perlengkapan, dan jasa atau layanan. Ini adalah poin kedua dari 3 aktivitas dasar bisnis dalam siklus pengeluaran ya. Yaitu bagian penerimaan mempunyai 2 tanggung jawab utama, yaitu memutuskan apakah menerima pengiriman dan memeriksa jumlah dan kualitas barang. Untuk aktivitas ketiga adalah membayar barang, perlengkapan, dan jasa atau layanan. Nah, proses pembayaran melibatkan beberapa langkah penting, yaitu verifikasi dan persetujuan faktur, di mana faktur yang diterima dari pemasok atau penyedia jasa harus diverifikasi dan disetujui sebelum dilakukan pembayaran. Selanjutnya adalah penjadwalan pembayaran, di mana pembayaran dapat dijadwalkan berdasarkan persyaratan kontrak atau kesepakatan, atau dapat dilakukan secara fleksibel tergantung pada kebutuhan dan kondisi kas perusahaan. Selanjutnya adalah pemrosesan pembayaran. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank, cek, atau kartu kredit, tergantung pada kesepakatan dengan pemasok atau penyedia jasa. Dan terakhir adalah rekonsiliasi pembayaran. Setelah pembayaran dilakukan, perlu dilakukan rekonsiliasi untuk memastikan bahwa jumlah yang dibayarkan sesuai dengan faktur atau transaksi yang sebenarnya terjadi. Oke, sampai sini dulu untuk materi kita hari ini. Selanjutnya akan kita bahas pada video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.